Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehingga pada hari ini kita masih dikumpulkan Allah di tempat yang mulia ini, di Masjid Miftahul Jannah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, ibadah rutin kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti pengajian rutin di hari Sabtu ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ali Mutadin. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyimak materi apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ali Mutadin. Oleh sebab itu, kita khusyukkan hati kita, pandangan kita, fikir kita untuk menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ali Mutadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'na bihi wa amana bihi wa bi'ulumihi fil karim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika terputusnya hujan atau tidak turun-turunnya hujan, maka bagi umatnya Rasulullah SAW ini diberikan satu solusi, tidak perlu mahal sebenarnya, nggak perlu nyemprot garam dari langit kemahalan, mudah sebenarnya, tinggal sholat sunnah istisqa. Tapi ini ada tata cara yang harus kita pelajari di dalam melaksanakan sholat sunnah istisqa itu. Sebelum kita bahas ini, apa sih sebenarnya istisqa itu, sholat istisqa itu? Nah, istisqa itu di dalam kitab Bajuri dijelaskan, talabus suqya minallahi ta'ala, meminta siraman dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa dia? Dan apa hukumnya? Nah, hukumnya sholatul istisqa ini adalah sunnah, disunahkan, masnunah. Bagi orang yang mukim, yang tinggal, bagi orang yang safar, ketika terputusnya hujan, tidak ada lagi mata air yang bisa mengalir atau semisalnya lah, maka ini diperintahkan untuk melaksanakan kesunahan sholat sunnah istisqa. Sekali dilaksanakan belum turun, 2 kali buat lagi gitu kan. 2 kali belum turun juga hujannya, buat lagi 3 kali begitu. Bukan sekali kok nggak hujan-hujan begitu, berarti bikin lagi 2 kali begitu. 2 nggak turun, bikin lagi 3 begitu. Waqsar min dzalika illam yasqu hatta yasqihimullah. Jadi 3 belum turun, bikin juga 4 begitu. Enggak masalah sampai Allah Ta'ala turunkan hujan sama hamba-hambanya Allah begitu. Terus bikin. Jadi jangan punya pikiran sekali nggak turun, kok nggak turun-turun nih, apa salah salah saya? Suruh bikin terus sampai turunnya hujan. Loh, nyemprot garam di atas lahan itu Pak, itu miliaran, habisin duit itu. Loh kok ya setiap orang Islam itu bikin aja sholat istisqa, kan murah kan? Yang miliaran itu kasih buat kita kan?
Alhamdulillah. Kemudian fayamuruhum nudban al-imam. Maka seorang pemimpin, seorang imam memerintahkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Tapi sebelumnya imamnya tadi, pemimpinnya tadi menyuruh kepada rakyatnya supaya taubat semua, Pak. Suruh taubat. Mana dalilnya? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Baru kemudian bersiris sama alaikum midrara, maka akan turun hujan yang deras. Ayum yatikum bi amwan, kemudian nanti akan ditambah hartanya. Wa banina, dan akan ditambah anak-anaknya. Wa yaj'al lakum jannah, kemudian akan disuburkan kebun-kebunnya. Wa yaj'al lakum anhara, kemudian nanti akan dialirkan sungai-sungainya. Sebab apa? Istighfar. Jadi suruh tobat dulu, Pak. Ini besok mau bikin udah pada tobat belum? Nah, ini hari sama orang muslim sudah berbaikan belum? Itu namanya tobat. Wa yalzamuhum, maka wajib bagi mereka imtisalu awamirihi. Wajib bagi mereka semua yang mau mengikuti sholat sunnah istisqa, semuanya itu untuk melaksanakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian tobat dari dosa yang mana itu adalah jadi perkara yang wajib untuk sebagai turunnya hujan. Imam yang memerintahkan itu. Kemudian baharakumullah wassadaqah, kemudian imam menyuruh kepada rakyatnya bersedekah dan keluar dari mazalim, maksudnya dia tidak menzalimi orang lagi. Jadi ada syaratnya. Terus wa masalihatul a'da, kalau punya musuh damai dulu. Jadi jangan sampai enggak damai. Wasiyam salasati ayyamin, lalu puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Lah ini kapan, Pak? Besok? Udah puasa belum? Belum. Ya udahlah. Jadi sholatnya nanti kalau nggak turun ya besok kayak begini caranya begitu. Sholat 3 hari. Sebelum dia keluar dari rumahnya tadi, Pak. Jadi nanti pas keluar ke rumahnya itu yang hari yang keempatnya begitu. 3 harinya udah selesai dulu. Hari keempatnya baru ke lapangan. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Nah, kemudian dia keluar pada hari yang keempat, Pak Harengkumullah. Tidak usah dia berhias-hias pakai pakaiannya, Pak. Gak usah pakai pakaian yang bagus, pakaian yang biasa aja, yang pakai buat kerja, yang buru-buru aja. Yang buat kerja kan buru-buru, yang buat kerja bangunan, gitu. Iya, yang jelek, supaya Allah kasihan. Di sini jelaskan, fisya bibizlah. Pakaian bizlah itu adalah pakaian yang rendah, yang buat kerja bangunan itu. Itu bukan pakai pakaian yang bagus. Wastikana, kemudian dia berjalan dengan tenang, khusyuk. Wa tadarru, mengharap, Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang semua, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluar semua orang, Pak. Bawa anak-anak, bawa nenek-nenek, bawa kakek-kakek, bawa hewan ternak, Pak. Ayam, kebo, sapi dibawa semua. Taruh ini. Hijab. Pancang semua itu, Pak. Kerbau semua itu, Pak. Ini hari ini cuma masjid mau jualan hewan apa nanti? Benar, nggak ada tempatnya kan? Dibawa semua tuh.
Wa yusalli bihim, dan salat dengan mereka al-imamu, imamnya juga ikut salat, bukan nyuruh-nyuruh doang, Pak. Imamnya yang nyuruh itu ikut salat. Nah, salatnya berapa rakaat? Rakaatain ka salatil idain. Dia salat 2 rakaat sebagaimana salatnya Id. Salat Id. Nah, tetap Pak, pakai doa iftitah, sunnah, terus ta'awuz, kemudian takbir 7 kali. 7 kali. Terus di dalam rakaat yang pertama di berapa Pak? 7. Yang kedua 5, ngangkat Pak. Udah Pak, sama. Kemudian habis sholat lalu khutbah sebagaimana rukunnya khutbah sholat Id, sama Pak Haringkumullah. Tapi Pak Haringkumullah, kan kalau sholat Id kan awalnya kan awal khutbah kan dia Allahu Akbar gitu kan. Nah, sekarang diganti Astaghfirullahaladzim gitu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu. 9 kali. Bukan takbir, bukan. Atau khutbahnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke Pak ya. Berikutnya Pak Haringkumullah. Nah, setelah sholat 2 rakaat tadi, setelah sholat 2 rakaat, imam tadi kan dia pakai sorban di sini. Nah, sorbannya ini dipindah ke sini begitu. Atau kalau sorbannya ditaruh di bawah, sorbannya diangkat gitu ke mana, ke pundak dia. Baru dia khutbah. Kalau sorbannya dari kanan, maka pindahkan sorbannya ke kiri setelah sholat 2 rakaat. Sama, makmumnya juga seperti itu. Kemudian memperbanyak doa Pak, sirran wa jahran, baik doa sir ataupun doa jahr. Kalau khatibnya doanya sir, maka orang yang ikut juga doanya sir. Kalau khatib doanya jahar, maka makmum mengaminkannya dengan jahar. Tinggal khatibnya mau jahar apa sir gitu. Wa yaksurul khatib min istighfar. Kemudian khatib tadi memperbanyak istighfar Pak. Memperbanyak istighfar. Ayatnya sudah saya baca tadi awal tadi. Sudah saya baca tadi. Jadi istighfar ini akan menyebabkan turunnya hujan. Banyak masalah bisa selesai dengan istighfar. Habis itu Pak Haringkumullah ditambah Pak. Habis baca ayat tadi ditambah doa. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian ditambah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan doanya Pak. Nanti Bapak bisa cari di Google. Imamnya imam yang doa, makmum kan yang ngamin-ngaminin aja. Khatib ya? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha sukyan rahmatan wala sukyan azab wala muhik wala bala wala alam wala gharib. Allahumma al-dhirab wa manabat asy-syajar wa butunil awdiyat. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'an syahran aman
qadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaik. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama' wa anbit lana min barakatil ard waqshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis samaa'a alaina midrara wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lirrahdi wal barqi. Itu Pak doanya. Dari sini ada yang tanya Pak? Silahkan. Artinya? Silahkan. Kan doanya begitu panjang, begitu menusuk di dalam kita. Boleh nggak kita ganti dengan doa bahasa Indonesia? Boleh. Kalau nggak boleh, berapa besok? Kan nanti khotibnya mungkin orang ulama. Iya, nanti dia pertama pakai bahasa doa bahasa Arab tadi yang diajarkan Nabi. Kemudian dia terjebak ke apa? Gimana tadi kan kita mau puasa dulu, mau tobat dulu ini, tapi kan tidak besok kan mau dilaksanakan besok. Imamnya aja yang harus tobat. Imamnya suruh tobat. Jadi gini, ini yang disuruh tobat, ya khotib, ya imam. Imam itu artinya pemimpin. Pemimpin bukan imam yang ini, bukan. Itu saya tobat duluan. Gitu. Nanti yang tobat itu yang semua ikut itu begitu. Kalau dia pemimpin orang Islam kebanyakan, ya seluruh orang Islam suruh tobat, baru melaksanakan itu. Kemudian dia puasa dulu sebelum melaksanakan itu, hari keempatnya baru keluar ya. Gitu. Itu Pak Haji. Tapi kalau misalnya besok sudah mau diumumkan begitu, nggak hujan ya nanti diulang lagi kan, nggak harus sekali hujannya 2 kali. Tambah lagi Pak Ustaz. Silakan. Ketika kita sholat begitu hujan datang, kita boleh nggak masuk ke masjid begitu? Nggak, tetap di lapangan aja. Basah-basah. Basah bebasahan Pak, jangan belindung Pak. Kita kayak gembira gitu terus. Hujan-hujanan Pak. Dulu ingat masa kecil dulu. Sekarang hujan-hujanan. Kan belum khotbah kan? Sholat dulu terus baru khotbah kan? Gitu. Siapa tahu ada yang orang lain yang hujan langsung kena. Kan banyak itu. Bisa jadi Pak. Sekali sholat istisqa kemudian langsung hujan bisa jadi Pak. Berarti hebat betul orang kamu itu kan, sakti mandraguna itu. Sakti semua. Ya Pak Haji, nanti diulang lagi Pak Haji. Kalau enggak hujan, nanti sholat istisqanya 3 hari berikutnya kita bikin lagi, atau minggu depan bikin. Tambahan lagi. Boleh. Kambing di bawah, Ya. sapi di bawah, anak kecil di bawah. Mereka hujan-hujan. Iya, kambingnya enggak. Kambingnya enggak ikut itu. Sholat ya, kan? Enggak ikut sholat. Dipajang. Anak kecil juga ini. Supaya apa? Supaya mengundang kasihannya Allah toh. Gitu. Makanya pakai bajunya juga yang jelek, bukan pakai baju yang bagus. Ada lagi Pak? Ada tak? Yang mana nih? Silakan. Jadi berkenaan dengan memindahkan sorban. Jadi ini tolong diluruskan. Mohon maaf, saya tahun 83 menjadi petugas khotib sholat istisqa di Lampung Utara. Jadi tempoh hari kami sepakat memindahkan sorban itu
khotib pada waktu khutbah kedua, pada waktu doa. Penjelasan Ustadz tadi pada waktu selesai sholat. Jadi mohon diluruskan Pak. Iya. Karena pelaksananya waktu itu saya tahun 82 di Kota Bumi, kami sepakat seperti itu Pak. Jadi begitu selesai saya memasuki khutbah kedua, saya memindahkan sholat. Kemudian juga ditambahkan kami sepakat pada waktu khutbah kedua doa itu khotib berputar. Jadi khotib membelakangi makmum Doa. Jadi tolong diluruskan. Saya bacakan Arab dulu ya, supaya bukan kata saya begitu. Iya. Gitu ya. Ini kan berarti kata ulama berarti kan. Biar ada referensinya. Di sini dijelaskan, summa yakhutubu ba'dahuma. Kemudian berkhutbah siapa imam tadi, pemimpin tadi, setelah sholat 2 rakaat. Kemudian wa yuhawwilu ridaahu. Kemudian dia memutar ridanya, selendang. Rida itu ya kayak kita bawa sorban lah. Memutar selendangnya dari mana? Kalau dia dari menjadikan sebelah kanannya, maka dipindah sebelah kirinya. Setelah apa? Setelah sholat 2 rakaat. Itu Pak. Di sini begitu. Kemudian apakah harus memutar? Enggak usah begitu. Di sini tidak ada perintahnya disuruh memutar imam untuk berdoa menghadap kiblat, tetap menghadap kepada makmum. Tapi enggak apa-apa, bukan terus salah. Kalau Bapak misalnya habis khutbah pertama mau khutbah kedua baru pindah juga enggak masalah, karena hukumnya sunnah gitu. Gitu Pak. Jadi setelah sholat 2 rakaat baru ridanya dipindah, selendangnya dipindah. Kalau selendangnya tadi ditaruh di bawah lagi sholat, maka pindahkan ke atas pundak. Kalau selendangnya ditaruh di kanan, maka pindahkan ke kiri. Gitu Pak. Ada lagi? Silakan. Sunnahnya di lapangan bukan dalam masjid, karena nanti kan mau bawa hewan-hewan tuh di luar ruangan kan diumumkan tadi memang di luar sini ya. Luar lapangan tadi saya dengar. Iya, jadi di lapangan nanti memang soalnya di lapangan. Ini menunjukkan supaya Allah Ta'ala turunkan rahmatnya. Kan hujan itu rahmat kan? Supaya Allah kasihan, makanya dibawa semua, anak kecil dicangking, kucing cangking, ayam cangking, kebun cangking, dicangking semua, pakai baju yang jelek. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala sayang, kasihan sama kita Pak. Ngasih tahu nih, ya Allah, makhlukmu yang hewan-hewan ini sampai-sampai nggak minum begitu. Gitu Pak. Berarti kalau bawa ke lapangan ya mesti banyak orangnya. Masa cuma 3 orang, kayak kampanye aja kagak laku. Ada kampanye kagak laku 3 orang datang. Di YouTube saya nggak tahu paslon siapa. Yang puasanya puasa apa itu? Puasa sunnah. Pasti sih Pak ya. Artinya kan sesuai. Iya sesuai. Transparan. Asal-asal puasa aja. Puasa, niat puasa sunnah Iya. Misalnya kajiannya 2 minggu yang lalu gitu. Sunnah.
Ada lagi Pak? Enggak ada. Ibu nggak ada yang tanya? Kalau nggak tanya, sedikit lagi kita sambung satu materi takwa. Tapi terus Pak, Bapak Ibu, jangan sampai kok nanti Bapak nggak ada kambing, malah Bapak beli kambing. Jadi malah sholatnya ngerepotin Pak. Kambing aja. Iya, ya ayam lah dicam. Sate kambing. Sate kambing. Jadi jangan diada-adain gitu loh. Iya. Bulan sembahyang terus kambing. Aja harus kambing. Berikutnya Pak Rahimahullah. Pak, ini kan kita perlu jalan keluar ya, mahrojan namanya. Allah Ta'ala ini zat yang maha memberikan solusi semua masalah. Tapi setiap orang kalau mau dipecahkan masalahnya, dia harus memberikan syaratnya. Sekarang kan kita punya masalah tidak hujan-hujan lama sampai hutan-hutan kebakaran. Maka setiap orang yang pengen diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala, dia wajib bertakwa. Syaratnya apa? Syaratnya takwa. Yang setiap Jumat Pak, khutbah pertama dan khutbah kedua pasti ada pesan takwanya. Kalau nggak ada khutbah pertamanya, nggak ada pesan takwa, maka nggak sah khutbahnya dan tidak sah sholat Jumatnya. Gitu ya Pak. Lalu kenapa nggak ditanya pas turun khotib itu apa takwa itu, bagaimana cara mendapatkannya, kan begitu ya? Pesen doang, kasih tahu dong caranya gimana, kan begitu. Nah, takwa ini ulama memberitahukan bahwasanya takwa itu secara lughah ijtinabus syakhsi ma yadurruhu fi dinihi wa dunyah. Secara bahasa, takwa itu seseorang menjauhi sesuatu yang membahayakan dia, baik agamanya, baik dunianya, dia jauhin semua. Itu namanya takwa. Tapi secara syariat, takwa itu imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang. Ini namanya takwa. Makanya ketika seseorang sholat masih maling, Pak Harifullah, belum takwa juga. Gitu. Ketika seseorang sholat masih dengki sama milik orang lain, maka dia belum takwa namanya, karena masih melanggar yang dilarang. Itu belum takwa. Jadi takwa itu dua-duanya ini harus dijalankan semuanya. Makanya ketika orang sholat masih makan riba, belum takwa dia. Makanya kalau punya masalah, nggak ada jalan keluar buat orang yang kayak begitu. Kenapa? Karena masih melanggar yang dilarang. Mana dalilnya Pak? Saya bacakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan dia banyak jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah hujan itu rezeki loh Pak. Sebab hujan, tumbuh-tumbuhan bisa keluar. Buah-buahan jadi subur, sungai-sungai mengalir, ikan-ikan akan bertelur. Sebab apa? Takwa. Maka si syarat tadi didatangkan. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menjadikan semua urusannya mudah. Mudah, syaratnya ditampilkan dulu.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah, saya sudah sholat Pak Ustaz, Pak Kiai sudah sholat, kok saya ini kok belum dikasihkan jalan keluarnya, kemungkinan takwanya itu belum ditunaikan semuanya. Baik. Yang terakhir Pak, takwa itu wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan melebur semua keburukannya. Dilebur semua keburukan. Wa yu'dzim lahu ajra, dan dia akan diberikan diganjar Pak, yang besar pahalanya Pak. Diberikan ganjaran yang besar. Di mana? Di surga Pak. Terus janji Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa, dia berada di dalam jannah, surga-surga yang mengalir. Orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Annallaha ma'al muttaqin. Allah Ta'ala bersama, membarengi dengan orang yang bertakwa. Nah, sudah takwa belum Pak? Kenapa Pak? Ketika seseorang ngikutin keinginan dia Pak, nafsu dia ikutin semua, maka ini adalah puncaknya keburukan dan puncaknya kehancuran. Yang terakhir Pak, sering Bapak Ibu dengar syariat begitu. Apa sih syariat itu? Definisinya syariat itu Pak? Syariat itu definisinya al-ma'murat allati amarallahu biha. Syariat itu artinya perintah-perintah yang mana Allah Ta'ala merintahkan dengan perintahnya dia. Semuanya dilakukan. Berikutnya manhiyat allati nahallahu anha. Syariat itu larangan-larangan yang mana Allah Ta'ala larang daripada larangan-larangan tersebut. Ini namanya syariat. Makanya kalau Bapak sholat doang tapi masih maling, Bapak belum menjalankan syariat itu. Kalau Bapak sholat aja tapi Bapak masih jahat sama orang lain, belum melaksanakan syariat itu Pak. Jadi syariat itu jangan enak-enakan kita aja begitu Pak. Giliran bayar zakat nggak mau, belum tuh Pak. Kalau sholat saya mau, kalau kurang duit saya nggak mau, nggak boleh tuh. Jadi semuanya jangan pilih-pilih. Oke Pak? Ya Mbak? Ada azannya, ada kumandang. Enggak. Silahkan kalau udah selesai nanti makan-makan ngopi-ngopi kok. Itu Mbak. Boleh kalau disediakan boleh. Sudah Pak? 5 menit lagi. Berikutnya Pak, Bapak pernah dengar toreko? Toreko. Kalau menurut ulama sufi, toreko itu Pak, dia melaksanakan yang perkara disebutkan tadi Pak, dan beramal dengan perkara yang disebutkan tadi, namanya toreko. Jadi Bapak, syariatnya dulu dikencengin, baru diamalkan. Nah, toreko itu namanya. Jangan Bapak beramal tanpa ilmu, karena syaratnya amal ilmu. Syaratul amal ilm. Syaratnya amal ilmu. Jadi kalau kita punya mata, melek matanya Pak, nggak buta, maka Bapak wajib belajar apa yang dihalalkan untuk mata, apa yang diharamkan untuk mata. Kadang-kadang kita itu Pak, matanya melek tapi kayak orang picek. Buram, rabun. Kalau Bapak bisa ngomong mulutnya, maka Bapak harus belajar apa yang dihalalkan di mulut, apa yang diharamkan di mulut. Kalau nggak mau belajar itu namanya Bapak bisu itu. Nah, semua anggota badan ini kalau normal semuanya harus belajar halal dan haram. Punya perut,
Kasih tahu perutnya, perut ini haram, jangan makan, begitu Pak. Kata bapak, nggak apa-apa lah, yang makan kan mulut dulu ya. Perut kan bener iman. Itu Pak ya. Sebelum sholat belajar dulu tuh Pak ilmunya sholat. Sebelum dagang belajar dulu ilmunya dagang. Sebelum nikah belajar dulu ilmunya nikah supaya keluar anak-anak yang hebat Pak. Sebelum maling belajar ilmu maling. Jangan Pak. Sebelum maling belajar ilmu maling. Gitu. Ini namanya tarik. Sekarang hakikat ya. Hakikat itu apa? Di sini dijelaskan harakallah. Nazruhu li bawatinil umur wa syuhudil fi'li minallah. Artinya hakikat itu seorang hamba tadi menzohirkan batinnya amal perbuatannya tadi, dia melakukan itu dari Allah, itu namanya hakikat. Jadi kalau Bapak sholat, jangan merasa yang bisa melaksanakan sholat itu saya, ini dari Allah begitu. Bukan sok-sok yes gitu loh. Bapak bisa sholat ke masjid, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, ini karena Allah mengundang Bapak ke sini, maka alhamdulillah. Makanya kalau jadi soleh, jangan ngerasa soleh begitu. Karena ngerasa soleh itu ujub namanya. Itu Pak ya. Kalau Bapak bisa sedekah, jangan ngerasa banyak duit Bapak bisa sedekah Pak. Banyak orang yang lebih banyak duit dari kita Pak. Tapi bersyukurlah Allah Ta'ala gunakan harta kita untuk agamanya. Jadi jangan GR, sok paling dermawan begitu. Alangkah banyaknya orang lebih berduit dari kita Pak. Makanya mainnya agak jauh. Gitu ya, Pak. Mainnya agak jauh. Makanya Pak ada istilah anak muda sekarang, mainnya kurang jauh, pulangnya kurang subuh, agak bener tuh. Kenapa? Karena orang tuh kalau mainnya agak jauh, pengalamannya banyak, temennya banyak, yang dilihat banyak, begitu Pak ya. Kopinya harus kental Pak Ustaz. Ya? Kopinya harus kental juga. Wah, cocok. Kapan-kapan ke Masjid Al-Falah Jawa Timur Pak, Masjid Ramah Musafir Pak. Nah, itu disediakan Pak. Nanti kan melek, oh begini toh melayani umat supaya umat mau masuk ke dalam masjid, begitu Pak. Mudah-mudahan nanti safari ke sana begitu loh Pak. Bergaul. Ini hari tanah. Boleh Pak, boleh. Silahkan. Mau ke Masjid Haram, oke, gitu kan. Banyak yang belum umrah toh. Kita umroh backpacker 15 juta. Nah, rame kayaknya itu ya. Cukup Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Pak kalau besok nggak turun hujan Bapak bikin lagi tapi sesuai dengan cara yang kita pelajari barusan. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti pengajian rutin kita sampai selesai. Materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Muhtadin tadi, bagaimana untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa atau minta hujan agar kiranya dapat segera kita laksanakan dalam rangka kita memohon kepada Allah supaya di daerah kita ini segera diturunkan hujan, karena sudah beberapa bulan di tempat kita ini tidak turun hujan dan beberapa rumah di tempat jamaah kita sumur-sumurnya sudah mulai kering. Oleh sebab itu insyaallah besok kita akan melaksanakan sholat sunnah istisqa di seputar lapangan yang ada di masjid kita ini. Dan juga beliau menyampaikan kepada kita tadi bahwa pentingnya kita bertakwa kepada Allah, meninggalkan larangan-larangannya dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Insyaallah apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.